Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlicana Tias. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan mengerjakan tugas akhir semester, yakni mereview sebuah buku yang berjudul Kumpulan Wisata Buah Cinta. Ini dia. Buku ini adalah karya dari Dadang Ari Murtono. Dan saya di sini akan mereview dari buku ini dan mengetahui apa saja sih isi dari buku tersebut. Mari simak dari video saya untuk lebih jelasnya. Mari. Buku ini sangat cantik ya sampulnya. Sungguh indah, lucu, unik, dan sampulnya itu sangat halus. Saya suka sekali dengan buku ini. Dan saya juga melihat isi-isinya pun bagus-bagus sekali. Dan buku ini terdiri dari 111 halaman. Ada di sini itu ada 14 cerita. Mari simak dari isi cerita dalam buku ini. Kasih dengan buku karya Dadang Ari Murtono. Buku Kumpulan Wisata Buah Cinta dari karya Ari Dadang Murtono itu diterbitkan pada tahun 2013 bulan Maret dan cetakan revisi yang pertama itu diterbitkan pada bulan Juli tahun 2013. Biodata dari Dadang Ari Murtono ialah Dadang Ari Murtono lahir dan tinggal di Mojokerto. Dia menulis cerita dan puisi. Beberapa di antaranya ia pernah menerbitkan di sejumlah surat kabar, majalah, tabloid, dan jurnal. Beberapa yang lain menjadi bagian dari antologi bersama semisal tentang kami para penghuni sorter dan pasar yang terjadi pada malam hari. Saat ini dia bekerja penuh sebagai penulis dan terlibat dalam kelompok suka jalan. Cerita yang pertama dari buku ini ialah kesaksian Jamweker. Dalam cerita ini ada 3 tokoh. Yang pertama si Jamweker, kedua si perempuan, dan yang ketiga si lelaki. Pada cerita ini, tokoh si Jamweker itu menceritakan tentang keluh kesah selama menjadi pemilik dari si perempuan dan si lelaki tersebut. Ia berkata, awal mula ia bertemu dengan mereka di sekitar etalase penjual jam. Ia sangat senang sekali bahwa ada orang yang membelinya, dan ia pun berkata, akhirnya ada orang yang ingin membeliku. Selama ini, ketika orang-orang membeli jam pada toko ini, dia hanya melihat-lihat saja. Tidak ada keinginan dari orang lain untuk membeli jam itu. Dan aku pun berdoa agar ada orang yang membeliku. Dan akhirnya doa-doaku pun terjawab. Dan kini aku akan berbakti. Dan di sini aku akan berbakti kepada mereka. Waktu pun berlalu dengan cepat. Pada setiap aktivitas si Jamweker, ia pun melihat semua aktivitas dari si perempuan dan si lelaki tersebut. Lama-kelamaan, si Jamweker pun menyesal karena perilaku dari si perempuan itu ketika di rumah sedang sendirian. Dia pun bergumam, aku ingin menjadi rusak saja dan ingin memberitahu semua aktivitasnya ketika dia di rumah sedang sendiri, kata si Jamweker tersebut. Cerita yang kedua dari buku ini ialah berjudul Cerita Perihal Payung-Payung. Di dalam cerita ini terdapat 2 tokoh, yakni aku dan kamu. Yang pertama, perihal payung merah. Payung merah itu ketika hujan turun, 2 tokoh tersebut sedang berjalan di bawah payung merah tersebut, dan mereka berbincang-bincang hangat pada saat hujan turun dengan derasnya. Dan yang kedua, perihal payung kembang-kembang. Di balik payung kembang-kembang tersebut, ada seorang anak kecil yang bekerja sebagai
tukang ojek payung. Kala itu sedang turun hujan yang sangat deras. Ia pun menawarkan ojek payungnya kepada seorang lelaki, dan dia di tengah perjalanannya dia pun ditanya kepada lelaki tersebut, "Apa kau tidak sekolah?" Jawab ia, "Sekolah." "Apakah uang dari ojek payung ini digunakan untuk biaya sekolahmu?" Dia menjawab, "Tidak. Uang ini hanya untuk membelikan kembang gula." Dan anak kecil tersebut kembali lagi kepada lelaki tersebut untuk memberi kembang gula yang telah ia beli. Kemudian dari situlah si perempuan bercerita kepada lelaki tersebut bahwa saat itulah ia sedang jatuh cinta kepada dia. Pada saat payung kelabu dan payung hitam, dua tokoh tersebut berjalan lagi pada saat hujan turun. Dan di sepanjang jalan mereka berdua membuat sebuah komitmen untuk terus berjalan pada saat hujan turun dengan derasnya dan memakai payung merah. Dan pada saat payung robek, si kamu, yaitu si lelaki, telah ditinggalkan oleh kekasihnya, yaitu si perempuan, pergi untuk selamanya. Dan si kamu pun terpuruk akan kejadian kepergian sang kekasih. Atas kejadian itu, dengan beriringnya waktu, si kamu pun ikut menyusul kepergian dari sang kekasih tersebut. Cerita yang ketiga dari buku ini yaitu berjudul Gatal di Punggung. Pada cerita ini, tokoh si dia menginginkan suatu ketenangan dalam hidupnya. Ia sudah lama sekali kesal dengan keluarga dan tetangganya yang cerewet dan selalu mengikuti urusannya. Pada suatu hari, dia mendengar orang bercerita tentang suatu kota yang disitulah tempat yang dia inginkan selama ini. Beberapa hari kemudian, setelah mendengar dari kota tersebut, dia pun berlari menuju kota tersebut. Di tengah perjalanannya, dia pun merasa punggungnya itu gatal. Dia pun berhenti untuk menggaruk punggung yang gatal itu. Namun, tangannya pun tak sampai untuk menggaruk pada punggung yang gatal itu. Dan dia pun teringat pada keluarga dan tetangganya yang cerewet itu, dan gatal pada punggungnya pun semakin menjadi, dan dia pun semakin kesal pada gatal yang ada di punggungnya itu, melainkan itu hanyalah masalah sepele. Pada saat dia kesal, ia pun menendang sebuah batu, dan akhirnya kakinya pun terluka akan hal itu. Dan dia pun terduduk kembali dan merenungkan kekesalannya atas keluarga dan juga tetangganya. Dan dia pun kembali ke rumahnya untuk bertemu dengan keluarganya kembali. Cerita yang keempat dari buku ini yakni Beringin Bersulur Rambut. Pada cerita ini, ada seorang laki yang bercerita pada kekasihnya tentang kesetiaan seorang perempuan yang ditinggal oleh sang kekasihnya untuk mencari uang. Pada cerita ini, pohon beringin bersulur rambut. Konon ada seorang wanita yang sangat cantik dengan rambut hitam dan panjang nan indah. Di balik rambut hitam nan indah tersebut ada seorang lelaki, yaitu sang kekasihnya. Sang kekasihnya itu berkata, "Adakah hal yang lebih indah lagi selain dari mengelus rambutmu itu?" Kata lelaki tersebut. Sang perempuan pun tersipu malu dengan hal itu. Lalu dia berkata, "Baiklah, aku akan memanjangkan rambut ini dan
aku rawat hingga nanti. Dan si lelaki pun berkata, jika nanti aku akan pergi dan tak akan kembali lagi, tolong rambut yang indah ini janganlah kau potong, karena dari situlah rambutmu itu sebagai petunjuk bagiku untuk kembali kepadamu untuk hidup bersama. Dan disitulah si perempuan pun selalu menjaga kesetiaan dan menjaga rambutnya hingga kelihatan sangat indah kepadamu untuk hidup bersama. Dan disitulah si perempuan pun selalu menjaga kesetiaan dan menjaga rambutnya hingga kelihatan sangat indah. Cerita yang kelima dari buku ini ialah wisata Buang Cinta. Pada tempat ini, yakni wisata Buang Cinta, ini berupa sebuah tempat wisata yang berfungsi sebagai tempat pembuangan dari pemberian sang kekasih atau sang mantan. Dia sebenarnya juga merasa heran ketika dia bekerja di sana. Kenapa bisa mendirikan tempat wisata seperti ini? Kan bisa mendirikan wisata yang lain. Dan selama dia bekerja pun di sana, dia merasa heran dengan orang-orang yang ketika sedang patah hati atau putus cinta dan datang ke tempat itu. Dan kenapa juga orang-orang itu hanya membuang barang pemberiannya saja? Kenapa juga tidak kenangannya dibuang? Lalu dia pun akhirnya menyadari datang pada tempat ini selalu membawa barang-barang dan juga kenangannya untuk dibuang. Cerita yang keenam dari buku ini ialah perempuan yang mencintai api. Pada cerita ini, perempuan yang ditinggal di desa yang terpencil itu selalu mencintai api dari ia kecil. Lelaki yang berkunjung ke desanya itu, dan dia pun bertemu dengan lelaki itu, dan si lelaki lelaki itu bertanya pada perempuan tersebut, maukah engkau ikut denganku ke kota? Wanita secantik ini seharusnya tidak bekerja. Dia pun tersipu malu dengannya. Dan lelaki itu berbicara lagi, jika kau ikut dengan aku akan membahagiakanmu layaknya seorang putri. Dan dia pun menjawabnya, iya. Kemudian dia dan lelaki tersebut tinggal di kota bersama-sama. Lama-kelamaan, perilaku dari si lelaki tersebut berubah menjadi kasar dan jahat. Namun, si perempuan itu masih bertahan pada lelaki itu karena rasa cinta pada lelaki tersebut sangatlah besar. Perempuan yang mencintai api itu seorang perempuan yang mencintai malam pada waktu itu untuk mencari tahu tentang kedamaian itu ada atau tidak. Pada saat itu dia melihat sebuah tempat seorang peramal dan tiba-tiba kedua kakinya ingin masuk ke dalam. Sesampai di dalam ada seorang peramal peramal separuh baya yang sedang duduk di depan bola saktinya. Dua pemuda itu pun duduk dan menanyakan apakah ada kedamaian pada saat ini, dan dia pun menjawab, akan ada seorang lelaki yang datang pada saat perang berlangsung. Namun dari mana dia asalnya itu tidak tahu pastinya. Yang pastinya semua orang akan dibunuh dengan dia, dan para pengikutnya pun mati terbunuh olehnya. Dan semua orang yang ada di dunia pun meninggal karena perang itu. Hanya dia saja yang masih hidup. Namun setelah kesunyian itu melanda pada dirinya, akhirnya dia pun menembak dirinya sendiri, dan disitulah kedamaian itu berada. Yang terakhir, cerita ke-18 dari buku ini adalah Harga Seorang Lelaki. Kisah dari cerita ini ialah seorang lelaki yang sedang meratapi nasibnya yang tidak berpihak kepadanya. Pada saat sebuah cobaan datang menghampirinya, dia
berusaha untuk memperbaikinya, namun melainkan hanya memakinya saja. Pada suatu ketika, sang istri pergi menuju kampung halamannya karena ada suatu kejadian yang tak diduga yang memaksa dia untuk melakukan sumpah pocong. Dan demi harga dirinya, dia pun rela melakukan sumpah itu. Dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.